Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, terdiri dari saya, Saraks Nadita, dan rekan-rekan saya, ada Salsalia Alvina, Salma Ribi, dan Lola Kurnia, akan mempresentasikan materi kami mengenai mekanika kuantum. Yang pertama ada latar belakang. Mekanika kuantum merupakan paradigma sains revolusioner yang tidak terlepas dari teori-teori atom periode sebelumnya. Mekanika kuantum merupakan cabang dari fisika dasar yang mempelajari perilaku materi dan energi pada skala atomik dan partikel-partikel subatomik atau gelombang sebagai bentuk revolusi dari fisika klasik. Dasar teori mekanika kuantum adalah energi yang tidak kontinu. Hal ini bertentangan dengan fisika klasik yang berasumsi bahwa energi itu berkesinambungan. Pengembangan mekanika kuantum dimulai dari abad 20, di mana perumusan-perumusan mekanika klasik tidak mampu menjelaskan gejala-gejala fisika yang bersifat mikroskopis dan bergerak dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Oleh karena itu, diperlukan cara pandang yang berbeda dengan sebelumnya dalam menjelaskan gejala fisika tersebut. Fisika kuantum diawali oleh hipotesa Planck yang menyatakan bahwa besaran energi suatu benda yang berosilasi atau osilator tidak lagi bersifat kontinu, namun bersifat diskrit, sehingga muncullah istilah mekanika kuantum dan ditemukan konsep dualisme partikel gelombang yang dipostulatkan oleh Louis de Broglie sebagai bentuk perbaikan diri kelemahan teori atom Niels Henrik David Bohr. Kemudian dilanjutkan dengan persamaan Heisenberg dari asas ketidakpastian Heisenberg serta persamaan Schrödinger. Perkembangan teori atom menunjukkan adanya perubahan konsep susunan atom dan reaksi kimia antar atom. Selanjutnya ada biografi dari Max Planck and Ludwig Planck. Beliau lahir pada tanggal 23 April 1858 dan wafat pada tanggal 4 Oktober 1947. Ia adalah seorang fisikawan Jerman yang terkenal dengan teori kuantum. Lahir di Kiel, Planck memulai karir fisikanya di Universitas München pada 1874, lulus pada 1879 di Berlin. Dia kembali ke München pada 1880 untuk mengajar di universitas itu dan pindah ke Kiel pada 1885. Di sana ia menikah dengan Mary Mac pada 1886. Pada 1889 dia pindah ke Berlin. Lalu pada 1899 dia menemukan sebuah konstanta dasar yang dinamakan konstanta Planck dan diantaranya digunakan untuk menghitung energi foton. Juga pada tahun itu dia menjelaskan unit Planck yang merupakan unit pengukuran berdasarkan konstanta fisika dasar. 1 tahun kemudian dia menemukan hukum radiasi panas yang dinamakan hukum radiasi badan hitam Planck. Hukum itu menjadi dasar teori kuantum yang muncul 10 tahun kemudian dalam kerjasamanya dengan Albert Einstein dan Niels Bohr. Max Planck mendapatkan penghargaan Nobel bidang fisika pada 1918 untuk penemuannya ini. Ia juga dijuluki sebagai Bapak Mekanika Kuantum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya perkembangan sejarah mekanika kuantum. Nah, awal mulanya adalah ketika Joseph Stefan dan Ludwig Boltzmann serta Wilhelm Weinini menghasilkan 2 teori klasik untuk menjelaskan spektrum radiasi benda hitam. Dan pada tahun 1900, fisikawan berkebangsaan Jerman Max Planck 1858 sampai 1947 memutuskan untuk mempelajari radiasi hitam. Beliau berusaha untuk mendapatkan persamaan matematika yang menyangkut bentuk dan posisi kurva pada grafik distribusi spektrum. Max Planck mulai berasumsi baru bahwa permukaan benda hitam tidak menyerap atau memancarkan energi secara kontinu, melainkan berjalan sedikit demi sedikit dan secara bertahap. Menurut Planck, benda hitam menyerap energi dalam berkas-berkas kecil dan memancarkan energi yang diserapnya dalam berkas-berkas kecil pula. Nah, berkas kecil ini selanjutnya disebut kuantum.
Nah, hipotesis Planck berlawanan dengan teori klasik tentang gelombang elektromagnetik, yang merupakan titik awal lahirnya teori kuantum sebagai penanda terjadinya revolusi dalam bidang fisika. Terobosan Planck merupakan tindakan yang sangat berani, karena bertentangan dengan hukum fisika yang telah mapan dan sangat dihormati. Nah, selanjutnya ada pengakuan terhadap teori kuantum. Teori kuantum sangat penting dalam ilmu pengetahuan karena pada prinsipnya teori ini dapat digunakan untuk meramalkan sifat-sifat kimia dan fisika suatu zat. Pengakuan terhadap hasil karya Planck datang perlahan-lahan karena pendekatan yang ditempuh merupakan cara berpikir yang sama sekali baru. Albert Einstein menggunakan konsep kuantum untuk menjelaskan efek fotolistrik yang diamati. Efek fotolistrik merupakan fenomena fisika berupa pancaran elektron dari permukaan benda apabila cahaya dengan energi tertentu menimpa permukaan benda itu. Semua logam dapat menunjukkan fenomena ini. Penjelasan Einstein mengenai efek fotolistrik itu terbilang sangat radikal, sehingga untuk beberapa waktu tidak diterima secara umum. Elektron-elektron yang terhambur memiliki energi kinetik sebesar setengah mv², di mana m adalah massa elektron dan v adalah kecepatan elektron yang terhambur. Peristiwa pergerakan elektron dengan kecepatan tertentu merupakan sifat dari partikel, sehingga dikatakan bahwa gelombang cahaya dapat berperilaku seperti partikel. Dengan demikian, penerapan teori kuantum untuk menjelaskan efek fotolistrik telah mendorong ke arah perhatian yang luar biasa terhadap teori kuantum dari Planck yang sebelumnya diabaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada eksperimen decision journal. Di sini menceritakan tentang eksperimen apa saja yang dilakukan oleh para fisikawan pada tahun 1924. Leucister de Broglie merumuskan secara empiris bahwa semua partikel atau materi, tidak hanya cahaya, memiliki sifat alami seperti gelombang. Gelombang dalam mekanika klasik memiliki sifat-sifat seperti interferensi, difraksi, dan polarisasi. Nah, teori kuantum modern dikembangkan dalam perhitungan energi partikel atau elektron menggunakan persamaan gelombang yang dirumuskan oleh Erwin Schrödinger, sehingga dikenal dengan persamaan Schrödinger. Pada tahun 1906, G.G. Thomson menemukan besaran perbandingan antara muatan dan massa elektron, yang berkesimpulan bahwa elektron merupakan partikel paling dasar dari setiap materi. Dengan demikian, model atom Dalton yang menyatakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari materi gugur, dan Thomson juga menyatakan bahwa atom mengandung banyak sekali elektron-elektron yang bermuatan negatif. Karena atom bersifat netral, maka di dalam atom terdapat muatan-muatan positif yang menyeimbangkan elektron yang bermuatan negatif. Selanjutnya, ada Agnes Rutherford dibantu asistennya yaitu Roger dan Masdin pada tahun 1911 melakukan eksperimen menembakkan partikel alfa melalui celah pelat timbal yang akhirnya menumbuk lempeng tipis emas. Untuk mendeteksi partikel alfa yang terhambur dari lempeng emas, dipasang lempeng lapisan zinc sulfida. Hasil eksperimen Rutherford menunjukkan bahwa model atom Thomson yang menyatakan bahwa muatan positif tersebut merata di dalam atom tidak dapat diterima. Model atom Rutherford menyatakan bahwa semua muatan positif berkumpul di tengah atom, dan inti atom dikelilingi oleh elektron-elektron pada jarak yang relatif jauh. Elektron-elektron ini berputar pada lintasan-lintasannya seperti planet mengelilingi matahari dalam sistem tata surya yang dikemukakan pada tahun 1911. Pada tahun 1913, Niels Bohr menerapkan teori kuantum untuk menerangkan hasil studinya mengenai spektrum atom hidrogen. Bohr
mengemukakan teori baru mengenai struktur dan sifat-sifat atom. Teori atom Bohr pada prinsipnya menggabungkan teori kuantum Planck dan teori atom dari Ernest Rutherford yang dikemukakan pada tahun 1911. Melalui teori kuantum Bohr juga menemukan rumus matematika yang dapat digunakan untuk mengetahui panjang gelombang dari semua garis yang muncul dalam spektrum atom hidrogen. Nah, teori kuantum dari Planck diakui kebenarannya karena dapat dipakai untuk menjelaskan berbagai fenomena fisika yang saat itu tidak bisa diterangkan dengan teori klasik. Pada tahun 1918, Planck memperoleh hadiah Nobel bidang fisika berkat teori kuantumnya. Selanjutnya, di antara perkembangan beberapa bidang ilmu pengetahuan di abad ke-20, perkembangan mekanika kuantum memiliki arti yang paling penting. Jauh lebih penting dibandingkan teori relativitas dari Einstein. Oleh sebab itu, Planck dianggap sebagai bapak mekanika kuantum yang telah mengalihkan perhatian penelitian dari fisika makro yang mempelajari objek-objek tanpa ke fisika mikro yang mempelajari objek-objek subatomik. Perombakan dalam penelitian fisika sejak memasuki abad ke-20, perhatian orang mulai tertuju ke arah penelitian atom. Melalui penjelasan teori kuantum inilah manusia mampu mengenali atom dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada timeline mekanika kuantum. Nah, di sini maksudnya timeline mekanika kuantum adalah timeline bagaimana mekanika kuantum itu bisa tercipta gitu. Dari tahun 1805, dari Thomas Young dengan eksperimen celah gandanya mendemonstrasikan sifat gelombang cahaya. Lalu di tahun 1896, Henry Becquerel penemu radioaktivitas. Lalu selanjutnya ada tahun 1897 ada J.J. Thomson penemu elektron melalui eksperimen sinar katoda. Lalu selanjutnya ada 1900. Nah, Max Planck menyatakan bahwa energi dapat dibagi-bagi menjadi beberapa paket atau kuanta. Ide ini digunakan untuk menjelaskan intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam yang sudah dibahas di awal tadi. Lalu di tahun 1905 ada Albert Einstein menjelaskan efek fotolistrik dan menyimpulkan bahwa energi cahaya datang dalam bentuk kuanta yang disebut foton dengan menggunakan konsep foton dan partikel cahaya dengan energi terkuantisasi. Next. Lalu di tahun 1909, Robert Millikan menunjukkan bahwa arus listrik bersifat seperti kuanta dengan menggunakan eksperimen tetes minyak. Lalu di tahun 1911, Ernest Rutherford mengungkapkan model atom puding yaitu massa dan muatan positif dari atom terdistribusi merata dengan percobaan lempengan emas. Lalu di tahun 1913, Niels Bohr menjelaskan garis spektrum dari atom hidrogen dengan menggunakan kuantisasi. Lalu di tahun 1914 itu ada Louis de Broglie memberikan teorinya tentang gelombang benda. Lalu di tahun 1920, Otis Stern dan Walter Gerlach mendemonstrasikan sifat terkuantisasinya spin partikel yang dikenal dengan eksperimen Sturm-Gerlach. Next. Lalu di tahun 1925, Werner Karl Heisenberg dan Erwin Schrödinger muncul mekanika kuantum. Ketika Werner Karl Heisenberg mengembangkan mekanika matriks dan Erwin menemukan mekanika gelombang dan persamaan Schrödinger. Lalu tahun 1955, Cowan dan Frey di tahun 1927, ada Clinton Davison dan Lester Germer mendemonstrasikan sifat gelombang dari elektron melalui percobaan difraksi elektron light L. Lalu yang terakhir di tahun 1955, Cowan dan Frederick Reines menjelaskan keberadaan neutron. Mungkin segitu dari timeline mekanika kuantum. Next. Nah, baik, mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dari kami, mengucapkan terima kasih.